Video rekaman CCTV yang viral ini memperlihatkan saat terduga pelaku mencuri besi penutup saluran air di perumahan warga kawasan Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur pada 29 November lalu. Dari rekaman video tersebut, Satreskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur akhirnya mengamankan pelaku pada Rabu sore. Pelaku tak berkutik ketika petugas menangkapnya di kediamannya di daerah Pondok Kelapa Selatan, Durensawit, Jakarta Timur. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Durensawit, Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah video CCTV yang viral saat seorang pencuri sepeda motor beraksi di sebuah gang sempit di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku yang memakai daster dan jilbab masuk gang ketika kondisi sepi dan dengan santai membawa kabur motor yang terparkir di depan rumah. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku Ahmad Saiful, 37 tahun, warga Kota Mojokerto di sebuah rumah kos di Kabupaten Sidoarjo. Pelaku ditangkap saat bersama istri sirinya pada 2 Desember 2025. Di lokasi, petugas juga menemukan daster dan kerudung yang dipakai saat mencuri sepeda motor. Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Herdiawan pada Kamis siang mengatakan pelaku adalah residivis yang telah 3 kali keluar masuk lapas dalam kasus pencurian. Sedangkan daster dan kerudung adalah milik istri siri untuk menyamar. Motor yang berhasil dicuri telah dijual ke penadah dan uangnya dibelikan motor. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kamera CCTV mengabadikan momen saat 1 dari 3 orang terduga pelaku pencurian mendorong sepeda motor. Motor itu diduga baru dicuri saat terparkir di depan rumah warga di Jalan Nusa Indah, Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Sedangkan 2 tersangka pelaku lainnya mengawasi situasi di ujung jalan. Dari hasil penyelidikan, tim Busar Unit Reskrim Polsek Durensawit langsung meringkus 2 dari 3 pelaku tersebut di 2 lokasi berbeda. Berdasarkan pengakuan pelaku, motor hasil curian tersebut telah dijual oleh para pelaku. Petugas membawa kedua pelaku ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur, dan kini polisi tengah memburu 1 pelaku lain yang masih melarikan diri. Tim Liputan CNN Indonesia. Curiga tidak mendapat respon dari rekan kerjanya, seorang wanita muda malah ditemukan meninggal tergantung di kamar kos di Parepare, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Lampung, gadis penyandang disabilitas menjadi korban ruda paksa tetangganya sendiri yang sudah memiliki 2 istri. Warga Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dikejutkan dengan penemuan seorang wanita yang meninggal tergantung di kamar kosnya pada Rabu malam. Wanita 27 tahun ini diketahui bekerja di salah satu usaha bidang teknik dan dikenal tidak pernah mengeluhkan masalah pribadi. Namun salah satu rekan korban menyebut korban sempat mengirimkan pesan bernada kelelahan di grup kerja pada pagi hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Ia juga kerap melakukan komunikasi melalui telepon dengan seseorang. Kapolsek Ujung Polres Parepare AKP Muhammad Nur Parape membenarkan penemuan korban karena rekannya curiga tidak mendapat respon saat menghubungi korban. Jenazah korban kini berada di rumah sakit untuk proses visum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Miris, gadis penyandang disabilitas asal Kabupaten Lampung Selatan menjadi korban ruda paksa tetangganya sendiri berinisial ED. Kejadian kelam itu terjadi 27 Oktober 2025. Keluarga sudah melaporkan kasus tersebut ke Polres Lampung Selatan, namun pelaku belum juga ditangkap. Perbuatan bejat tersebut awalnya terjadi saat pelaku ED meminta tolong korban DY menemani ibunya yang sakit di rumah pelaku. Namun hal ini merupakan siasat pelaku yang justru meruda paksa korban. Padahal pelaku telah memiliki 2 istri. Akibat kejadian ini, korban mengalami trauma berat, menutup diri dan enggan berkomunikasi kepada siapapun. Korban bahkan sempat berniat mengakhiri hidupnya. Beruntung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Selatan langsung turun tangan. Dinas berusaha mengatasi psikologi korban dan melakukan pendampingan hukum. Kini baik orang tua maupun Dinas PPA mendesak Polres Lampung untuk menindaklanjuti kasus ini dan menangkap pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.